tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, benar? Ini kita masih mengenal siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radha'an nabi. Ya, khalifah pertama setelah wafatnya baginda Nabi Yunal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini dikatakan sabatuhu radhiyallahu anhu. Ini sifat sabat, kuat prinsip, kuat iman, sabat, tidak goyah jiwa dan raganya. Radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hu domir kembali kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sabatuhu, hu-nya domir kembali kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Mana salah satu contohnya? Adnan, dibuka sirahnya, halamannya, ketemu diartiin. Lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi Muhammad meninggal dunia, kana Abu Bakrin ghaiban kharijal Madinah. Tuh, ketika Nabi Muhammad menutup mata untuk selama-lamanya meninggal dunia, posisi Sayyidina Abu Bakar lagi di luar Madinah. Karena awal Sayyidina Abu Bakar menjenguk Nabi, lalu Abu Bakar mendengar bahwa Nabi Muhammad sudah mulai membaik. Lalu Abu Bakar Siddiq mempunyai hajat urusan, sehingga beliau pergi keluar Madinah. Ya, pergi keluar Madinah, kharijal Madinah. Dan banyak para sahabat takala itu sudah mulai kembali, karena awalnya para sahabat itu menunggu setia di dalam rumah Nabi, di luar rumah Nabi, di area jalanan di depan rumah Nabi, ya, karena mendengar sang kekasihnya dalam keadaan sakit yang begitu luar biasa. Hati mana yang apa? Hati mana yang menerima sang kekasihnya sakit? Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum mendapatkan kabar. Tak kala itu masih berada di mana? Masih berada di luar kota Madinah. Falamma balaghul khabar, falamma, ketika balaghul khabar, sampainya kabarhu, domir kembali kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika kabar sampai kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Rasulullah meninggal dunia, akbala 'alan nas, Sayyidina Abu Bakar ketika mendapatkan kabar langsung menuju kota Madinah, langsung menuju rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita agak panjangnya, di sini tidak diceritakan. Ketika sampai, masuk ke rumah Nabi, Nabi sudah ditutup dengan kain halus, ya, kain tipis. Lalu dibuka kain yang menutup wajahnya baginda Nabi Muhammad. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencium keningnya Rasulullah. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengucapkan, Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Kau hidup wangi, mati pun wangi, wahai utusan Allah. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Hidupmu wangi, matimu wangi. Dan tak kala itu apa? Tak kala itu tidak ada hati kecuali siup, lenyap, sedih. Habis semua kenikmatan karena sang kekasihnya meninggal. Bakau man bakau, menangis dari kalangan sahabat, menangis, bengong dari kalangan sahabat yang bengong, percaya dari kalangan sahabat yang percaya. Salah satunya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tak kala dikabarkan, ya Umar, Rasulullah meninggal dunia,
Apa kata Sayyidina Umar? Barang siapa yang berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat, barang siapa yang berkata, berani berkata Rasulullah meninggal dunia, maka akan aku tebas dengan pedangku. Oleh Sayyidina Umar hilang kesadarannya. Kenapa? Karena sang kekasih jiwa dan raga meninggal dunia. Sayyidina Utsman mendapatkan kabar. Sayyidina Utsman mendapatkan kabar. Sayyidina Utsman mendapatkan apa? Mendapatkan kabar. Jalasa wala yastati ayyakum. Ketika Sayyidina Utsman mendapatkan kabar Rasulullah meninggal dunia, duduk, tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Allah, roboh jiwa mereka, roboh hati mereka. Kekasih hati jiwa dan raganya meninggal dunia. Tak kala Sayyidina Utsman mendengar kabar sampai kabar, jalasa walam yastati ayyakuma, duduk, tak bisa untuk berdiri. Tak kala kabar sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah meninggal dunia, mulutnya terkunci, tidak mampu untuk mengeluarkan satu huruf pun. Allah, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Tapi tak kala itu siapa hatinya yang paling kuat, yang paling tegar? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kita kenal dengan kelembutannya. Tak kala para sahabat semuanya tegang, hilang akal, mendengar wafatnya baginda Nabi Yuna Muhammad, sahabat yang hatinya paling lembut tak kala itu berbalik yang paling tegar. Abu Bakar setelah mencium Nabi lalu berkata, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah, kau hidup wangi, mati pun wangi ya Rasulullah. Langsung keluar karena melihat bagaimana keadaan goyah jiwa-jiwa para sahabat ya. Lalu di situ dikuat dengan apa? Dengan tegarnya Abu Bakar menyampaikan di hadapan para sahabat, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad qad mat, sudah meninggal dunia. Wa may ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menghamba kepada Allah, Allah hayyun, maha hidup, la yamut, tidak akan mati. Allah, untuk mengalihkan keyakinan akidah mereka bahwa Rasulullah insan, manusia, bahwa dia seorang manusia yang mendapatkan utusan dari Rabbul Alamin, tapi yang hak untuk kita sembah Allahu Azza wa Jal al-Ma'bud, hanya Allah Azza wa Jal yang maha agung, yang maha mulia, yang patut disembah. Biar iman mereka tidak goyah, akidah mereka tidak goyah, dikuatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan tegarnya, padahal beliau sahabat yang paling lembut hatinya, yang sedikit-sedikit air matanya mengucur di pipinya. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Baru disitulah jiwa-jiwa dan hati para sahabat sudah mulai redup, redam, enak, paham, luar biasa. Tuh, ketika kabar sampai kepada Abu Bakar, akbala ala nas, langsung Sayyidina Abu Bakar menghadapi ala nas, manusia, itu para sahabat yang dalam keadaan goyah, sedih, rapuh karena mendapatkan kabar sang kekasihnya meninggal dunia. Disitulah titik ujian iman yang paling luar biasa. Itu ujian iman yang paling luar biasa, meninggalnya Nabi. Dan juga
hal yang paling luar biasa di muka bumi ini yang mereka rasakan tatkala Nabi Muhammad meninggal dunia. Allah, fawajadahum fitirabin, fawajadahum, maka wajada fi'il madhi, fa'ilnya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wajaba menemukan hum, mereka para sahabat tatkala itu fitirabin minal huzun, fitirab goyah, dalam keadaan ittirab goyah hati jiwa iman mereka, minal huzun, min dari huzun, kesedihan, karena ditinggal oleh junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ala firaqir rasul, ittirab jiwa mereka karena mereka ala atas firaq, berpisahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak sedih apabila ditinggal oleh sang kekasih? Benar apa tidak? Hah? Kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, kita akan merasakan suatu kesedihan, kekopongan di dalam hati. Bagaimana para sahabat baginda Nabi Muhammad yang ditinggalkan bukan hanya oleh kekasih, hati jiwa para sahabat akan tetapi ditinggalkan oleh kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Habib Allah, alaikassalam ya Nabi Allah, alaikassalam ya Hadi, alaikassalam ya Rasulullah. Allah,